Baik, selamat siang untuk kita semua dan selamat siang untuk Bapak dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kembali lagi bersama saya. Nama Ventris Talas, NIM 1703 080012. Kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, semester 7, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan membahas buku review yang ke-12, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, buku ini berjudul tentang media sosial, yaitu yang pertama perkenalan. Tujuan dari bab ini disusun dengan cara berikut. Bagian 2 membahas apa adalah media sosial dengan penekanan khusus pada apa yang membuat media sosial menjadi sosial. Bagian ketiga membahas kerangka teoritis yang masyarakat modern. Selanjutnya bagian 4 membahas sifat aktivitas media sosial dalam kaitannya dalam masyarakat modern. Bagian 5 mengusulkan landasan teoritis pemahaman tentang negara, sedangkan bagian 6 membahas berbagai cabang yang membentuk negara. Bagian 7 berfokus pada politik, berhubungan antar negara dan politik. 8 membahas kekuasaan, spesifikasi secara khusus mengetahui kekuasaan dan kekuasaan perusahaan. Bagian 9 membahas kejahatan dan kepolisian dan penekanan pada hubungan polisi dengan negara. Bagian 10 mempertimbangkan perbedaan antara protes revolusi dan kerusuhan. Selanjutnya ialah sistem politik modern adalah sistem kenegaraan yang birokratis di dalam liberal demokrasi parlementer, termasuk partai politik, pemilu, parlemen, prosedur atau tari, jaminan hukum, kebebasan liberal, kebebasan berbicara, majelis, asosiasi, pers, gerakan, kepemilikan, kepercayaan dan pemikiran, opini dan ekspresi, dan monopoli sarana kekerasan oleh aparat negara yang memaksa menjamin reproduksi sosial yang ada memesan. Selain ekonomi kapitalis dan negara, masyarakat modern juga terdiri dari lingkungan budaya yang dapat dibagi menjadi budaya pribadi dan publik. Hannah Arendt menekankan bahwa ranah privat adalah ranah masyarakat modern yang berfungsi sebagai lingkup keintiman. Arendt pada tahun 1958 dan termasuk kehidupan keluarga serta hubungan emosional dan seksual. Habermas menambah untuk analisis ini bahwa konsumsi memainkan peran sentral dalam ranah waktu luang, menjadi penerima kompensasi yang dijamin secara publication dan layanan dukungan. Otonomi swasta dipertahankan tidak begitu banyak dalam fungsi kontrol seperti dalam fungsi konsumsi. Menurut Habermas pada tahun 1989 berbanding 156, dia lebih jauh menunjukkan bahwa ranah privat adalah ranah aktivitas tertentu, perilaku santai, menyediakan kunci privasi yang diterangi lampu sorot lingkungan baru untuk eksternalisasi dari apa yang dinyatakan sebagai batin hidup. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peran privat ranah kapitalisme sebagai ranah rekreasi dan konsumsi individu itu menurut Habermas mengidentifikasi bahwa hal itu menjamin reproduksi tenaga kerja, sehingga yang terakhir tetap penting produktif dan dapat dieksploitasi, tetapi ada juga bentuk sosial dan mengatur waktu luang dan konsumsi seperti komunitas penggemar, klub olahraga amatir, gereja dan lain-lain. Artinya bahwa ada bentuk individu dan sosial dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Bersama-sama mereka membentuk lingkungan budaya yang dipahami sebagai lingkungan di mana kehidupan sehari-hari duniawi diatur dan makna diberikan kepada dunia. Itu peran dasar budaya dalam masyarakat adalah menjamin reproduksi tubuh dan pikiran manusia yang meliputi aktivitas di satu sisi seperti olahraga, seksualitas, kesehatan sosial dan perawatan kecantikan, dan di sisi lain aktivitas serupa pendidikan, reproduksi pengetahuan seperti di universitas, seni, sastra dan lain-lain. Jika kegiatan ini diatur atas dasar individu, maka mereka akan mengambilnya ditempatkan di lingkungan pribadi. Jika mereka diorganisir
atas dasar sosial di luar rumah dan keluarga. Kemudian mereka berlangsung dalam lingkungan sosial budaya, ranah privat dan sosial budaya, bersama-sama membentuk ranah kebudayaan apa yang Habermas pada tahun 1987 sebut sebagai dunia kehidupan. Itu adalah dunia masyarakat yang dimana tindakan komunikatif terjadi dan kemungkinan didefinisi situasi dan peserta untuk mendapatkan pemahaman tentang subjektif, sosial dan tujuan dunia ini memungkinkan proses definisi dan redefinisi yang berkelanjutan. Ibid 121-122, bahasa dan budaya merupakan bagian dari dunia kehidupan, memiliki karakter sosial. Dunia kehidupan juga mengandung pengetahuan latar belakang yang ditransmisikan secara budaya. Ibid 134, struktur bentuk dunia kehidupan meletakkan bentuk dan intersubjektivitas yang mungkin pemahaman. Bisa dikatakan dunia kehidupan adalah situs transendental, tempat pembicara dan pendengar bertemu, di mana mereka dapat secara timbal balik mengajukan klaim. Itu ucapan mereka sesuai dengan dunia objektif, sosial dan subjektif, dan di mana mereka dapat mengkritik dan mengkonfirmasi klaim validitas tersebut, menyelesaikan ketidaksetujuan mereka dan sampai pada kesepakatan. Ibid 134. Dunia kehidupan adalah budaya ranah pembuatan makna, definisi situasi, dan mendapatkan pemahaman klasemen dunia menurut Habermas pada tahun 1989, ranah sistem perekonomian dan negara di satu sisi dan dunia kehidupan budaya dalam model kami di sisi lain dimediasi oleh apa yang dia sebut ranah publik atau masyarakat sipil. Hegel yang dianggap sebagai salah satu penulis paling berpengaruh di masyarakat sipil menurut Anheyer, Toeplever dan List pada tahun 2010 menggambarkan masyarakat sipil sebagai politik dan sebagai lingkungan yang terpisah dari negara dan dari kehidupan pribadi. Masyarakat karya Mani Habermas pada tahun 1989 menjelaskan bagaimana Prancis dan Jerman abad ke-18 dikarakterisasi oleh Tionbola. Masyarakat sipil adalah ranah pertukaran komunitas, pribadi dan kerja sosial menurut Habermas pada tahun 1989 yang berbeda dari publik lingkup dan lingkup otoritas publik. Pemahaman dan ini tercermin dalam konsepsi masyarakat sipil yang didorong pasar liberal dari para pemikir seperti Locke dan Smith yang memposisikan manusia ekonomi di jantung masyarakat sipil. Transformasi struktural ranah publik telah masuk abad ke-19 dan ke-20 menurut Habermas menghasilkan meningkatkan runtuhnya batas-batas antar bidang sehingga ekonomi swasta unit mencapai karakter kuasa politik, dan dari tengah-tengah publik lingkungan yang relevan dari masyarakat sipil adalah membentuk lingkungan sosial yang repotisasi. Itu membentuk kompleks fungsional yang tidak bisa lagi dibedakan menurut dengan kriteria publik dan swasta. Menurut Habermas pada tahun 1989 bisa dibilang begitu. Transformasi struktural yang digambarkan Habermas berarti munculnya ekonomi modern sebagai lingkungan yang kuat yang terpisah dari masyarakat modern dan pemisah ekonomi dari masyarakat sipil. Gagasan masyarakat sipil ini biasa dapat ditemukan dalam karya-karya Montesquieu atau Rousseau dan Tocqueville, dan memiliki hari ini menjadi pemahaman umum. Di karya-karya selanjutnya, Habermas pada tahun 1987, teras 20 sebagai hasil menggambarkan mood masyarakat yang terdiri dari sistem ekonomi, sistem administrasi, dan dunia kehidupan. Ruang pribadi, ruang publik, masyarakat sipil sebagai bagian dari life world sekarang terdiri dari jaringan sosial yang mengartikulasikan politik kepentingan dan menghadapi negara dengan tuntutan yang timbul dari kehidupan dunia berbagai kelompok. Menurut Habermas pada tahun 2006,417, masyarakat sipil asosiasi
sukarelations, kelompok kepentingan dan gerakan sosial selalu berusaha untuk menjaga ukuran yakin otonomi dari urusan publik, politik, dan urusan pribadi ekonomi. Menurut Ehrenberg dan Trossmann, pada tahun 1999, 235, Habermas pada tahun 2006 mensebutkan contoh-contoh ini untuk para aktor masyarakat sipil, gerakan sosial, kepentingan umum, kelompok advokat untuk kepentingan tertentu, ahli dan intelektual kualitas, dan konsep masyarakat sipil yang disebut dalam literatur meliputi kesukarelaan, asosiasi, non-pemerintah, demokrasi. Demokrasi yang sehat, ruang publik, pertukaran opini, debat politik, pengorganisasian diri, refleksi diri, non-kekerasan, dan perjuangan untuk keberagaman egaliter menurut Keanet 2010 dan Kenny 2007, Salzman 2011, Heldon 2001, 62-63, Salzman 2011, 199 menyebutkan kelompok lingkungan, Liga Blowing, gereja, partai politik, sosialisasi lingkungan, jejaring sosial, situs internet sebagai contoh untuk organisasi masyarakat sipil. Keane 2010 menambahkan amal gereja independen dan penerbit sebagai contoh dalam teori masyarakat sipil. Konsep hegemoni secara khusus telah digunakan untuk menekan aspek masyarakat sipil tentang kontradiksi kekuatan tandingan, ideologi, dan hubungan dialektiknya dengan negara dan ekonomi. Menurut Habermas, pada tahun 1987, Komite 20 menyebutkan peran sosial berikut yang situatif untuk masyarakat modern, karyawan, konsumen, klien, dan warga negara. Lain peran seperti istri, suami, pekerja rumah tangga, imigran, narapidana, dan lain-lain dapat pasti bisa ditambahkan jadi konstitutif bagi masyarakat modern, bukan hanya tentang pemisahan bidang dan peran, tetapi juga penciptaan struktur kekuasaan di peran mana yang dibentuk oleh hubungan kekuasaan seperti pemberi kerja, karyawan, birokrasi negara, warga negara suatu bangsa, imigran, pengelola, asisten, peran gender. Terima kasih, demikian video dari saya. Sampai jumpa di video berikut. Shalom, selamat siang.